perbedaan antara Infinix Note 50 dan Note 50 Pro. Infinix kan baru aja ngeluarin seri terbarunya, yaitu Infinix Note 50 dan Infinix Note 50 Pro. Jadi, apa sih bedanya? Mari kita bahas. Yang pertama, dari segi bodi, sebenarnya nggak ada perubahan sih, cuman di bagian bobot aja. Varian Pro di 196 gram, dan varian biasa di 199 gram. Ya, hampir 200 gram lah. Jadi, dari segi bahan, sama aja. Sama-sama pakai metal, dan sama-sama punya IP64. Ingat ya, IP64, ini cuma tahan debu dan juga percikan air aja, jadi jangan dicelupin ke air. Oke, next bagian layar. Layarnya nggak ada perubahan sama sekali. Sama-sama AMOLED, sama-sama 144Hz juga. Udah Full HD. Jadi, kalau dari segi layar, bener-bener nggak ada bedanya sih. Selanjutnya di bagian kamera, walaupun dari perekaman sama-sama udah support di 2K 30fps, tapi beda dari segi lain. Varian Note 50 biasa nggak ada ultrawide-nya, adanya kamera makro 2 megapiksel, tapi udah ada OIS-nya. Sedangkan varian yang Pro itu ada ultrawide-nya dengan lensa 8 megapiksel dan tentunya udah ada OIS-nya. Ini adalah beberapa hasil compare foto yang gue dapetin dari channel Bang David. Selfie kamera Note 50 biasa itu lensanya 13 megapiksel, sedangkan Note 50 Pro itu 32 megapiksel. Jadi beda di bagian lensa aja. Untuk perekamannya sama-sama support di 2K 30fps. Kemudian di bagian baterai dan charger, baterainya sama-sama 5200 mAh. Nah, di bagian casnya, varian Note 50 biasa itu casnya 45 watt, sedangkan varian Pro itu 90 watt. Kalau klaim dari GSM Arena, varian yang biasa itu butuh sekitar 60 menit untuk penuh 100%, sedangkan varian yang Pro itu cuma butuh sekitar 38 menit untuk penuh 100%. Jadi untuk casnya itu beda, tapi untuk wireless charger dan reverse chargernya sama aja di 30 watt sama 10 watt. Oke, kita masuk ke fitur. Kalau dari segi fitur, nggak jauh beda sih. Keduanya sama-sama support NFC, speakernya juga sama-sama udah stereo, sama-sama support bypass charging, udah support ear blaster, udah support USB OTG, sensornya juga lengkap dari fingerprint display, gyro hardware, dan lain-lain. Nah, yang menarik ketika gue cek di GSM Arena, varian biasa itu nggak ada heat rate-nya. Itu loh, fitur yang buat ngukur detak jantung. Jadi untuk varian yang biasa itu nggak ada fitur heat rate-nya, sedangkan yang varian Pro itu ada. Nah, di bagian mesin getarnya, kalau kata Bang David, itu varian Pro-nya itu lebih enak dibanding varian yang biasa. Kita masuk bagian terakhir di bagian chipset. Keduanya sama-sama pakai LPDDR4X dengan storage yang sama, UFS 2.2. Chipsetnya juga sama, MediaTek Helio G100. Ya, mungkin kalian semua udah muak. Yang muak kan kalian, bukan Transistor Holding, jadi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Keduanya sama-sama pakai Helio G100 dengan fabrikasi 6 nanometer. Jadi, kalau untuk masalah chipset ini keduanya sama aja. Nah, untuk Antutunya harusnya nggak jauh beda, di angka sekitar 400 ribuan. Untuk harganya, varian biasa dijual sekitar 2,8 juta, sedangkan varian Pro dijual sekitar 3 jutaan atau sekitar 3,1 lah. Jadi dari harga cuman beda sekitar 300 ribuan aja. Itu aja sih. Perbedaan singkatnya di bagian kamera, cas, bobot, ya walaupun beda dikit doang. Kemudian lensa selfie kamera, dan fiturnya yang ada beberapa beda dikit aja sih. Jadi pilih mana bang? Saran dari gua, tambahin budget lo, kemudian ambil varian yang Pro. Karena nanggung aja, cuman beda 300 ribuan. Apakah worth it buat dibeli? Menurut gua worth it sih untuk pemakaian daily sama game tipis-tipis. Ingat ya, game tipis-tipis kayak ML, FF, GTA 5, Final Fantasy, God of War. Buat Genshin bisa, tapi mungkin itu rata kiri di 30 FPS-an. Pendapat gue soal Infinix Note 50 ini udah bagus banget sih. Dari upgrade seri sebelumnya, lumayan banyak. Tapi varian Pro-nya ini di-upgrade kek. Note 40 aja pakai Dimensity. Ya, mungkin itu aja konten kali ini. Kalau dari penjelasan gue ada yang salah, gue persilahkan benerin di kolom komen. Gue Aka, sampai jumpa lagi di seputar teknologi.